adik-adik, bersama KL dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. KL mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Dijawab dengan semangat ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. KL yakin adik-adik yang ada di rumah masih tetap setia dan rajin mengikuti setiap ibadah online sekolah minggu kita tiap minggunya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Semua tangannya taruh di belakang. Kita mau nyanyi sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Roh Kudus menyertai kami, Roh hikmat dan pengajaran-Mu Tuhan menyertai kami juga dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapak. Kami mau memberikan yang terbaik, baik dalam pujian kami ya Bapak, dan renungan yang akan sebentar lagi kami dengarkan ya Tuhan. Ajar kami seperti Maria, duduk diam di kaki-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Dengan berdoa dan berjaga-jaga akan menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Karena itu, kita harus menjaga hati kita dari dosa. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan semangat. Masih tetap semangat adik-adik? Wow, keren. Kita naikkan satu pujian lagi sebelum renungan firman Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik, sehingga apa yang kita berikan melalui pujian kita boleh berbau harum di hadapan Tuhan.
biar ku kuat dan ku melihat mukjizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Adik-adik, seperti yang Kak El bilang sebelumnya, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Kisah Alkitab diambil ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Ayat Alkitab diambil dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sebelumnya, kita akan lihat dulu video animasi berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ayat hafalan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kitab Matius pasal 26 ayat 41. Adik-adik sudah melihat video animasi tadi? Nah, pagi ini KL tidak sendiri. Kira-kira dengan siapa ya KL pagi ini?
Nah, sekarang KL sudah tidak sendiri lagi. KL sudah ditemani oleh teman kalian. Michelle. Michelle sekarang sudah kelas 6. Di kelasnya Kak Nanda, Kak Roy, dan Kak Martin. Coba Michelle, sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, sehat-sehat ya? Pagi ini, Michelle akan membantu KL dalam renungan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, dibuka yuk Alkitabnya. Kita buka di kitab Matius 26 ayat 36. Di sana diceritakan Yesus beserta murid-muridnya berada di sebuah taman yang bernama Getsemani. Kemudian Yesus menuju suatu tempat di taman tersebut untuk berdoa bersama 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Teman-teman, kita baca di ayat 38 yuk. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, kira-kira adik-adik, saat itu kenapa ya Yesus merasa sedih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya benar teman-teman, Yesus sedih karena sudah merasa inilah saatnya dia akan diserahkan kepada orang yang berdosa. Di ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah adik-adik, pada ayat 39 tadi disebutkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Adik-adik, siapa yang tahu cawan itu seperti apa? Dan fungsinya untuk apa? Cawan itu adalah alat yang digunakan sebagai wadah untuk tempat air adik-adik. Bisa berupa bejana atau piala. Seperti ini bentuknya teman-teman. Ya, tapi arti dari kalimat Yesus ternyata bukan seperti itu adik-adik. Maksud Yesus kata cawan berarti adalah penderitaan atau kesusahan. Jadi kalimatnya kalau kita bisa bilang dengan bahasa kita sendiri adalah seperti ini. Biarlah penderitaan ini pergi daripadaku. Gitu adik-adik. Yesus juga berdoa agar diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kemudian Yesus katakan, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, Yesus tidak memaksakan kehendaknya, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Dan terjadi sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa harus gimana dong Kak? Kita tetap berdoa adik-adik, kita tetap boleh memohon kepada Tuhan. Tetapi jawaban yang kita terima terserah Tuhan. Nah, pernah nggak ya ada yang berdoa seperti ini? Tuhan, besok aku ulang tahun. Aku maunya hadiahnya sepeda baru. Harus ada ya Tuhan, awas kalau nggak ada. Pernah ada yang doa seperti itu? Sudah memaksakan kehendaknya, pakai ngancem Tuhan lagi. Tidak boleh ya adik-adik. Kita baca lagi di ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Kau memang penurut, tapi daging lemah. Benar adik-adik, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Tapi si iblis pasti akan selalu menggoda kita untuk kita berbuat dosa. Untuk itulah kita harus berjaga-jaga dengan berdoa setiap harinya. Oh, seperti kemarin teman-teman, aku ada ujian, tapi maunya nonton terus. Aku memaksa diri aku untuk tetap belajar. Aku berdoa agar dapat belajar dengan baik dan mengerjakan ujiannya.
dan hasilnya bagus. Ya, seperti itu adik-adik. Kenapa kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa agar kita dijauhkan dari setiap pencobaan. Kenapa kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa? Yang pertama, agar kita selalu dijauhkan dari si iblis. Yang kedua, kita selalu memohon kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, agar kita selalu berkomunikasi dan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Jadi, kapan kita harus berdoa, Michelle? Every day, every time, setiap saat, setiap waktu. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga setiap harinya. Selesai sudah ibadah online kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri ibadah, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya Bapa, kami mohonkan hikmat-Mu agar kami boleh senantiasa berjaga-jaga dan selalu setia untuk berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. KL Dan Michelle, mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah setia dalam ibadah sekolah minggu online kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.